Pemutaran kas perlu dilaksanakan untuk memberikan gambaran kepada manajemen hotel mengenai keadaan kas di masa datang. Dengan penyiapan anggaran kas, manajemen hotel dapat mengantisipasi masalah yang berhubungan dengan kebutuhan kas. Bila hotel kekurangan kas untuk kegiatan operasionalnya, manajemen dapat menutupi kekurangan kas ini dengan kredit jangka pendek. Sebaliknya, bila hotel memiliki kas yang berlebih, manajemen dapat melakukan investasi jangka pendek sehingga kas yang ada tidak menganggur atau not idle. Kas merupakan aset hotel yang paling liquid. Kas bagi hotel dapat diibaratkan darah pada manusia. Bila hotel kekurangan kas, maka hotel akan mengalami kesulitan, terutama untuk memenuhi kewajiban kas tetap jangka pendek seperti pembayaran gaji, pembayaran utang jangka pendek dengan rekanan, dan cicilan kas utang jangka panjang. Sumber penerimaan dan pengeluaran kas hotel. Sumber penerimaan kas hotel, terutama kegiatan operasionalnya, adalah penjualan produk hotel yang berupa jasa kamar, makanan, minuman, dan jasa-jasa lain seperti spa, kolam renang, dan telepon. Sumber penerimaan kas hotel adalah yang pertama, penjualan tunai, yang kedua, pengutipan piutang, yang ketiga, pinjaman bank, dan yang keempat, penjualan aset. Di sisi lain, hotel mengeluarkan kas untuk 1. Pembayaran gaji karyawan, 2. Pembayaran utang jangka pendek, misalnya dengan rekanan makanan, 3. Pembayaran rekening listrik, telepon, air, pajak umum dan pembangunan, 4. Pembayaran utang jangka panjang yang jatuh tempo bulan ini, 5. Pembelian persediaan, misalnya makanan, minuman, bahan habis, dipakai habis, dan lainnya, 6. Pembayaran asuransi, 7. Pembayaran bunga pinjaman, 8. Pembayaran dividen. Antisipasi kebutuhan kas yang akan datang. Kebutuhan kas hotel dapat dikendalikan dengan anggaran kas. Anggaran kas memuat proyeksi kebutuhan kas periode yang akan datang. Untuk dapat menyiapkan anggaran kas diperlukan informasi dan anggaran operasional ditambah dengan informasi lain yang berhubungan dengan penyiapan anggaran kas seperti 1. Perbandingan penjualan tunai dengan penjualan kredit, 2. Jangka waktu pengutipan piutang, 3. Rasio piutang yang dapat ditagih menjadi kas, 4. Pembayaran yang dilakukan hotel kepada rekanan untuk persediaan bahan makanan, minuman, bahan dipakai habis, dan sebagainya, 5. Pembayaran tunai untuk gaji karyawan, 6. Saldo kas bank. Metode anggaran kas. Setelah mengetahui bagaimana tahap dalam penyusunan anggaran, maka selanjutnya adalah mengetahui metode dari penganggaran kas tersebut. Berikut ini merupakan paparan mengenai jenis-jenis atau bentuk dari anggaran kas. Pertama, metode penerimaan dan pembayaran. Dengan metode ini, anggaran kas disusun berdasarkan kolom. Ada 2 bagian. Bagian pertama adalah tanda terima dan bagian kedua adalah pembayaran. Total penerimaan ditambahkan dengan saldo awal kas dan dikurangi pembayaran untuk mendapatkan saldo akhir kas. Jika penerimaan lebih dari pembayaran, ada surplus uang tunai pada akhir bulan dan sebaliknya. Kedua, metode untung dan rugi yang disesuaikan. Metode ini juga disebut laporan arus kas. Jenis anggaran ini disiapkan untuk jangka panjang. Ini memberikan lebih banyak rincian pendapatan dan pengeluaran sehubungan dengan perencanaan jangka panjang. Keuntungannya dianggap setara dengan kas. Meskipun penerimaan dan pembayaran tunai tidak menjadi pertimbangan, tetapi hanya mempertimbangkan transaksi non-tunai untuk menyiapkan anggaran tunai dengan metode ini. Keuntungan disesuaikan dengan menambahkan kembali depresiasi, provisi stok, pekerjaan dan penyelesaian, penerimaan modal, penurunan debitur, peningkatan kreditor, dan dengan mengurangi dividen, pembayaran modal, peningkatan debitur, peningkatan stok, dan penurunan kreditor. Laba yang disesuaikan adalah saldo akhir kas. Informasi berikut ini diperlukan untuk menyiapkan anggaran kas berdasarkan metode untung dan rugi yang disesuaikan.
Saldo pembukaan yang diharapkan: pertama, laba bersih untuk periode tersebut; kedua, perubahan aset lancar dan kewajiban lancar; ketiga, penerimaan modal dan pengeluaran modal; keempat, pembayaran dividen. Ketiga, metode neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas. Kemudian, neraca seimbang. Jika sisi kewajiban lebih berat dari sisi aset, angka pertimbangannya adalah kas di bank. Demikian juga, jika sisi aset lebih berat dari sisi kewajiban, angka pertimbangannya adalah overdraft, yang merupakan perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai 0. Contoh dari anggaran kas. Untuk contoh anggaran kas ini dapat dilihat dari adanya pendekatan yang digunakan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Di mana untuk jangka pendek, ini merupakan anggaran yang digunakan dalam jangka 1 tahun. Pendekatan ini digunakan sebagai melihat situasi keuangan terhadap kas keluar yang terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya untuk jangka panjang, yang berlaku dalam 5-10 tahun mendatang. Dengan manfaat yang bisa diperoleh adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan, kemampuan yang dimaksud untuk memberikan tambahan dana dari sumber internal, dan memperkirakan saldo kas akhir. Demikian juga anggaran kas memungkinkan manajemen untuk memperkirakan sejumlah besar uang tunai. Memiliki sejumlah besar kas yang menganggur di rekening bank sangat tidak ideal untuk perusahaan. Paling tidak uang ini harus diinvestasikan untuk mendapatkan jumlah bunga yang wajar. Dalam kebanyakan kasus, kelebihan uang tunai lebih baik digunakan untuk memperluas dan mengembangkan operasi baru daripada hanya menjadi dana menganggur dan tidak menghasilkan apa-apa untuk perusahaan. Anggaran kas memungkinkan manajemen untuk memprediksi tingkat kas dan menyesuaikan sesuai kebutuhan.